Halo, sepertinya kita sudah live. Oke. Halo sahabat setia Ngobras, selamat datang di acara Ngobras. Oh iya, saya ucapkan juga selamat tahun baru semuanya. Jadi ini Ngobras yang pertama di tahun 2022. Begitu. Semoga suara saya jelas terdengar ya, teman-teman. Dan kali ini kita ada program baru bekerja sama dengan Voice Indonesia dengan judul 101 Konvensi ILO 190. Jadi melalui program baru ini akan ada regularitas yang disiarkan langsung dalam acara Ngobras dan mengupas tuntas soal konvensi ILO 190. Dan sore hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 29 Januari. Oke, tanggal 29 Januari kita akan live di sini. Sudah ada bersama saya Mbak Maria Emeninta dari KSBSI sebagai Komite Kesetaraan Nasional ya. Kalau nggak salah ya, Mbak Maria ya. Iya Mbak Ika, betul. Oke, apa kabarnya Mbak Maria? Sehat, luar biasa, semangat. Iya, tetap semangat ya. Tahun yang baru, tapi tantangan kayaknya juga nggak menurun, Mbak, bahkan makin bertambah di tahun yang baru ini. Jadi tetap semangat dan juga tetap sehat buat Mbak Maria dan juga teman-teman semua. Dan Mbak Maria kayaknya saat ini ya sepertinya adalah waktu yang sangat pas gitu untuk membicarakan tentang sebuah konvensi yang secara khusus membicarakan soal pelecehan dan kekerasan di dunia kerja begitu. Mungkin saya sebagai pengantar dalam konteks Indonesia kemarin ada sidang paripurna DPR RI yang kemudian sudah menetapkan RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai RUU inisiatif DPR. Kemudian juga korporasi disebut-sebut ya di situ sebagai sebuah institusi yang juga penting untuk bertanggung jawab dan turut serta dalam upaya penghapusan kekerasan seksual itu sendiri. Nah, jadi sepertinya ini adalah momentum yang pas gitu buat kita bersama membicarakan lagi tentang sebuah konvensi yang secara spesifik juga membicarakan atau memuat tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender. Nah, jadi langsung aja nih aku mau ngobrol sama Mbak Maria, aku mau tanya, menurut Mbak Maria apa sih yang mendasari lahirnya konvensi KILO? Kita menyebutnya KILO ya, lebih singkatnya gitu, konvensi ILO, KILO 190. Apa yang mendasari lahirnya KILO, Mbak Maria? Ya Mbak Ika, ini kan memang bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh belahan dunia persoalan kekerasan berbasis gender, karena itu cikal bakal lahirnya konvensi ini memang dari isu pelecehan seksual di global, di internasional. Jadi di banyak negara, terutama negara berkembang dan negara terbelakang, persoalan soal ini terus meningkat, terus makin membesar sehingga melahirkan sebuah gugatan global dari banyak anggota ILO ketika itu untuk mengusulkan upaya menanggapi sekaligus meminimalisir apa yang menjadi persoalan kekerasan ini. Jadi memang cikal bakalnya adalah pelecehan kekerasan berbasis gender dan kemudian meluas menjadi bentuk konvensi ini adalah kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Jadi memang ini adalah sebuah inisiatif yang diusung oleh ITUC bersama anggota-anggotanya, Serikat Buruh di Dunia, untuk bisa menyikapi karena terus meningkat persoalan-persoalan ini. Dan di kita juga seperti itu. Karena itu memang sangat perlu momentum yang Mbak Ika sebut tadi, memang sangat perlu untuk bisa memperbaiki martabat negara. Karena ini sudah seharusnya bukan lagi persoalan bagi negara kita yang sudah masuk dalam kategori negara menengah gitu ya. Jadi persoalan-persoalan seperti ini seharusnya situasinya membaik. Tapi kalau kita lihat secara data, ini persoalan yang terus memburuk dan membutuhkan sebuah skema perlindungan dalam bentuk instrumen global yang bisa diakomodir diadopsi dalam bentuk regulasi nasional untuk bisa menghadapi ini, untuk membuat perbaikan, menuju perbaikan. Di sana nafasnya saya kira. Oke, sejak kapan Mbak Maria konvensi atau mungkin sebelum bernama sebagai sebuah konvensi?
sejak kapan ide tentang adanya konvensi tentang penghapusan pelecehan ini digagas? Dan bentuk-bentuk apa sih yang menjadi momen? Kalau dalam konteks Indonesia, misalnya dalam RUU PKS kan biasanya ada beberapa seperti kasusnya Ibu Baik Nuril misalnya, atau kasusnya kawan YY, seorang remaja yang diperkosa kemudian dibunuh tahun 2016, itu menjadi momen. Kalau dalam konvensi ILO ini sejak kapan dia digagas, Mbak Maria? Kalau kita tilik di sejarahnya ya, latar belakang ini munculnya kan memang sudah hampir 4 tahun lewat prosesnya. Ketika itu dimulai dari 2015. Kalau berangkat dari kasus-kasus yang ada, memang tidak ada yang sangat bombastis ketika itu, tetapi lebih pada tuntutan, terutama negara-negara di Afrika, untuk bisa mengangkat isu ini ke arah tingkat global. Jadi memang dari tahun 2015 sudah diproses dalam sidang, belum menjadi sidang, ketika itu masih governing body. Sesi governing body ke-325 tahun 2015, ini menjadi diskusi-diskusi yang dimunculkan, dan ketika melihat bahwa ini menjadi persoalan hampir di semua negara, inisiatif itu membesar dan kemudian terus meningkat kelasnya, meningkat menjadi usulan menjadikan sebuah konvensi. Memang tidak gampang karena kalau kita ingat ketika itu dokumennya saja sampai berproses sekian kali, dari white report, dokumen awalnya dari usulan pertama white report ke brown report, ke yellow report, ke blue report. Nah, ini sesuatu yang memang prosesnya cukup panjang, tapi kemudian terlihat bahwa ketertarikan negara-negara anggota ILO, anggota PBB, setuju bahwa ini memang sesuatu yang krusial, sesuatu yang sudah seharusnya diangkat lebih serius dalam bentuk sebuah instrumen yang bisa menjadi panduan negara-negara. Jadi dasarnya di sana ya, bahwa memang dari diskusi-diskusi, isu-isu yang meningkat terutama di Afrika dan di Asia Pasifik, dan kemudian menjadi kesadaran bahwa tidak hanya di negara-negara terbelakang, ternyata bahkan negara maju juga kasus-kasus itu masih ditemukan, bahkan di negara maju seperti Eropa juga masih banyak ketika itu setuju bahwa ini menjadi hal yang cukup serius. Jadi di prosesnya kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi standar setting. Kalau menurut prosedur ILO, menyetujui bahwa ini menjadi diskusi serius, lalu meningkat lagi menjadi double standard setting di 2018, dan kemudian masuk dalam pembahasan mengusulkan sebuah bentuk instrumen di tahun 2019. Jadi sejarahnya juga terhitung cukup panjang, walaupun tidak sepanjang mungkin kalau di Indonesia ribet banget ya, seperti undang-undang PRT itu yang nggak sampai 18 tahun. Nah, tapi kalau ukuran sebuah usulan global ini sudah merupakan sesuatu yang cukup panjang pendalaman dan rumit prosesnya. Begitu kira-kira Mbak Ika. Oke, iya. Jadi kalau 2015 sampai 2019 mungkin secara kasar ada 4 sampai 5 tahun begitu ya, Mbak Maria. Bagaimana kemudian konvensi ini digagas sampai kemudian berproses dalam mekanisme-mekanisme ILO. Kemudian tadi disebutkan ada brown, kemudian yellow report. Asumsi saya itu adalah sebuah babak-babak di dalam pengesahan sebuah konvensi di ILO-nya sendiri, begitu ya? Iya betul. Karena memang setiap kali pada proses ini kan proses pembahasannya tidak hanya dalam ILC, tapi juga pada sidang governing body yang berlangsung 2 kali 1 tahun. Ini menjadi dokumen yang meningkat gitu. Kalau misalnya dari white report, dari dokumen awal menjadi yellow report, ada progresnya, ada kemajuan di situ, tapi juga ditemukan persoalan-persoalan yang menjadi perdebatan yang tahapannya menemui step-step solusi yang terlalu lamban kalau sebetulnya dinilai. Tapi kalau kita ikut di dalam proses itu, memang sesuatu yang sangat-sangat, karena mungkin instrumen tingkat global ya, kalau nasional saja sudah sangat ribet. Jadi kalau di tingkat ILO, bahkan satu kata itu bisa menjadi berhari-hari untuk membahasnya gitu. Nah itu seperti apa itu contohnya, Mbak Maria? Seperti kata-kata atau perdebatannya. Ya, misalnya kalau kita yang saya ingat waktu itu
dari white report, dari dokumen awal ke yellow report saja soal namanya. Nanti ini diusulkan dalam bentuk apa gitu? Dalam bentuk konvensi kah atau hanya dalam bentuk instrumen usulan begitu atau rekomendasi. Nah, ini saja kemudian cukup panjang perdebatannya. Lalu kemudian di sidang selanjutnya misalnya soal ruang lingkup. Ruang lingkupnya ini kan luas sekali di dalam konvensi itu. Nah, itu perdebatan yang sangat panjang. Itu butuh 1 tahun lebih untuk memutuskan kemudian ruang lingkup instrumen ini apakah hanya di perusahaan saja, di tempat kerja maksudnya, maaf, atau sampai dia seperti produk yang sekarang, sampai dia ketika job seeker, ketika dia pulang bekerja, bahkan ketika di rumah. Nah, kemudian soal penamaan, saya mengingat ada pasal yang sangat perdebatannya sangat alot itu soal LGBTI misalnya, apakah dimuat di dalam sebagai bagian dari kelompok rentan atau hanya satu kata itu saja, LGBTI, apakah di dalam ataukah di luar. Nah, ini juga bisa sampai 1 kali sidang, 1 putaran sidang untuk menyelesaikannya. Jadi memang ketika kita masuk di dalam, ini hal-hal teknis yang kalau kita di awam dan di tingkat praktis rasanya terlalu ribet gitu ya. Karena bagi kita kan intinya adalah sebuah niat perbaikan. Tetapi hal-hal yang detail seperti ini tidak jarang menimbulkan potensi yang bagi negara-negara anggota ILO PBB menjadi berpotensi untuk membuat stagnan. Nah, saya mengingat di sidang 108 itu ada negara-negara yang walk out hanya karena satu kata itu saja. Nah, ini kemudian yang membuat mereka-mereka yang kita-kita yang terlibat di dalam itu harus berpikir benar-benar bagaimana mencari pembahasan untuk satu kata itu supaya bisa mengakomodir persoalan, tetapi tidak menjadikan konflik bagi sebagian yang menganggap itu sesuatu yang sangat sangat prinsip begitu. Seperti itu kira-kira contohnya, Mbak Ika. Oke, jadi menurut Mbak Maria saat ini tuh kesimpulannya gimana dari proses, berarti kan ada negosiasi gitu ya, ada negosiasi, ada kemudian juga bagaimana menjelaskan hal-hal yang mungkin bagi banyak pihak maknanya bisa beda-beda gitu ya, misalnya terkait dengan kata LGBTI misalnya, yang tadi Mbak Maria sampaikan. Kemudian hasilnya ketika disahkan menjadi sebuah konvensi pada tahun Juni 2019 ya, Mbak Maria? Betul. 21 Juni 2019. 21 Juni 2019. Nah, menurut Mbak Maria sendiri hasil yang kemudian di konvensi yang saat ini sudah ditetapkan dari 2019 berarti sudah sekitar 2 tahun dari sekarang, begitu, itu hasilnya seperti apa? Nah, ini dari mungkin poin-poin keberpihakan dan sebagainya menurut Mbak Maria sendiri. Ya, ini mungkin yang perlu baik inisiatif Perempuan Mahardika mengangkat ini supaya kita bisa melihat isu ini, persoalan ini sebagai sesuatu yang harus lebih banyak lagi kita angkat keluar, lebih banyak dibahas, didalami, dipahami. Karena ketika menjadikan ini menjadi sebuah konvensi, sebuah perjuangan yang sangat panjang, sudah mengupayakan hal yang paling bisa diterima banyak pihak, tapi kemudian itu dalam tanda kutip menjadi sia-sia ketika sekarang di negara ini itu tidak diadopsi, tidak diratifikasi. Nah, apa guna perdebatan yang panjang, lobby-lobby negosiasi kita yang sangat alot ketika itu? Saya mengingat yang paling tidak hanya pertentangan antar negara ya, tapi antar pihak terutama seperti pengusaha misalnya yang sangat alot ketika itu mempertahankan bahwa nggak perlu ini gitu, ini tidak perlu sampai ke situ, cukup sebuah kebijakan di dalam negara saja, di nasional gitu kan. Nah, ini kita sudah kalau di proses di ILC itu kan sudah menempuh banyak proses negosiasi, lobby kan sampai ada tim-timnya yang harus berbicara, dan kita juga harus mendengar banyak pendapat yang mungkin tidak sepaham dengan kita gitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat sekarang ketika ini menjadi sudah goal menjadi konvensi, contohnya saja Indonesia. Kita nggak usah bicara negara-negara yang ketika itu menolak keras. Ada misalnya 15 negara yang menolak ketika itu. Kita bicara di konteks kita saja yang mendukung, menjadikan satu dari 387 negara yang mendukung ini menjadi konvensi.
Tapi kita juga stagnan ternyata tanpa alasan yang cukup bisa jelas diterima ya. Karena kalau kita lihat perdebatan dengan pemerintah, dengan pengusaha, ini sesuatu kekhawatiran yang terlalu berlebihan kalau menurut saya. Kalau ketika itu pemahaman itu bisa kemudian kita tanamkan dan kemudian kita sepakati jalan tengahnya menjadi sebuah proses perjuangan yang cukup sulit dan kemudian hasilnya cukup membanggakan karena pada akhirnya ini adalah sebuah produk yang kita sama-sama sepakati akan mengangkat martabat pekerja, martabat perempuan terutama yang menjadi fokus walaupun tidak disebut perempuan secara khusus di sini, dan mengangkat martabat negara mereka yang mengalami banyak sekali kasus-kasus seperti itu karena akan ada upaya perbaikan dari sini. Tapi ketika kita bicara di konteks kita sekarang, persoalannya apa gitu? Ternyata kan ini tidak menjadi sesuatu yang konkret hasilnya di kita. Dan kalau kita telusuri secara umum hal-hal yang menjadi bahasa di luar sana, menurut saya ini ketakutan yang berlebihan. Jadi memang niat itu seperti mohon maaf ini dalam tanda kutip konteks Indonesia kan selalu menjadi follower ya, tidak jarang menjadi yang terdepan gitu. Jadi kita sepertinya ikut menyetujui dari 387 negara yang menjadikan ini sebuah konferensi yang membanggakan. Tapi kita tidak ikut di garis depan untuk membuat perubahan yang real itu, yang konkret itu. Nah ini yang agak menyedihkan. Tidak sejalan menurut saya nafasnya perjalanan di negara kita dengan upaya yang sudah kita tempuh di proses pembuatan konvensi ini. Oke. Nah mungkin sebagai atau agar pendengar setia ngobras ini nangkep konteksnya, sebenarnya pertanyaan lanjutannya adalah kenapa sih pengusaha menolak menurut Mbak Maria? Mungkin belajar dari proses dari 2015 sampai 2019 begitu ya, sehingga akan lebih mudah untuk mengkontekskannya dengan situasi Indonesia. Kenapa sampai sudah disahkan 2019 tapi 2 tahun setelahnya kok belum kunjung diratifikasi nih dalam konteks Indonesia. Mungkin kita bisa belajar dari proses 4 tahun sebelum disahkan, apa yang menjadi basis perdebatan ataupun mungkin penolakan, terutama dari kalangan pengusaha pada waktu itu, sehingga sampai mungkin ada negosiasi dan segala macamnya itu apa konkretnya, Mbak Maria? Iya, ini pertanyaan menarik nih, Mbak Ika. Kita jadi harus membedah banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau di observasi kita, bagi kami KSBSI terutama, persoalan yang pertama sekali ini adalah pemerintah sebetulnya. Nah, di sini bagaimana sebetulnya pemerintah memainkan peran yang sebenarnya gitu di tengah dari ini. Kalau di banyak persoalan pemerintah Indonesia itu kesannya memang hampir selalu hanya calm down, banyak diam, tapi sebetulnya kemarin di proses konvensi ini lumayan menunjukkan niat bahwa ini sesuatu yang menjadi konsistensi Indonesia, dan itu membanggakan bagi kita. Tapi kemudian sekarang ketika misalnya walaupun sebetulnya pengusaha sudah beberapa kali berbicara keberatannya untuk menjadikan ini konvensi, itu yang banyak terlihat di situ ya. Pemerintah kesannya tidak melakukan sesuatu yang cukup adil, seperti memihak begitu ya. Karena kalau dari pengusaha banyak kekhawatiran memang seperti tanggung jawab yang rasanya over menurut pendapat pengusaha. Overnya itu di mana, Mbak Maria? Bisa misalnya dijelaskan lebih dalam? Misalnya kan KDRT juga masuk di situ gitu ya. Kalau perempuan, pekerja menghadapi kekerasan di rumah, lalu kemudian ada imbasnya ke kerja menjadi tidak kerja atau bagaimana, sebetulnya pengertiannya adalah supaya ketika dia mengalami sesuatu, dia jangan terdampak dengan pekerjaannya. Kan sebetulnya nafasnya di situ. Tetapi pembahasan bahwa KDRT juga menjadi bagian perlindungan dari konvensi ini bagi pengusaha terlalu berat. Kenapa urusan rumah harus juga menjadi tanggung jawab pengusaha atau job seeker? Kenapa mereka yang belum bekerja di sini juga menjadi tanggung jawab pengusaha, bahkan dia sebelum terdaftar menjadi pekerja di sebuah perusahaan tersebut? Nah, hal-hal seperti itu ya. Walaupun sebetulnya kalau kita dalami kan ada mekanisme di sana yang bukan semuanya total tanggung jawab pengusaha, tapi juga ada pihak ketiga, ada negara yang melakukan
bertanggung jawab untuk perlindungan terhadap warga negaranya. Dan di situ yang seharusnya kita atur ketika menjadikan ini regulasi negara. Nah, tapi itu yang lemah di sini dan pemerintah kesannya langsung seperti biasa ya, lebih pro pengusaha. Kalau bagi kita buruh melihatnya seperti itu. Dan kemudian persoalan lain adalah ketika munculnya tiga isu yang berkaitan yang saat ini ada RUU PRT, RUU TPKS dan Konvensi 190 ini. Saya cukup terpukul ya ketika dalam pembicaraan walaupun tidak formal, tapi Kemenaker menyatakan dan juga DPR juga menyatakan seperti itu, bahwa kita jangan serakah menginginkan semuanya. Jadi ada semacam bahasa menyatakan kita harus memilih gitu satu, jangan semua dong maunya gitu kan. Sementara satu pun belum gitu. Kita nggak boleh dong berbahasa seperti itu. Kita memilih yang mana ini? Sedangkan KDRT-nya aja kan udah 8 tahun ya prosesnya ya. Belum juga PRT yang udah 18 tahun. Lalu di mananya yang disebut memilih itu gitu. Beda tadi kalau sudah menjadi undang-undang gitu kan. Ini kan terlalu menyakitkan. Sementara ada di sana ada banyak undang-undang yang sebentar saja sudah goal karena kepentingan berbagai pihak. Jadi yang saya lihat di situ, kesulitan-kesulitan yang timbul adalah memang niatnya tidak cukup kuat untuk membuat perubahan itu. Dan pemerintah tidak berperan sebagaimana seharusnya menjadi stimulator untuk membuat perubahan itu. Dan pengusaha, ya saya kira kalau pengusaha itu sesuatu yang standar lah, ada kekhawatiran tentang hitung-hitungan kos dan sebagainya. Tapi ini kan dinamika yang harusnya kita hadapi begitu. Tidak berarti membuat kita harus stagnan kemudian tidak bergerak lagi. Nah, jadi ini kalau mau ditanya masalahnya di mana, sebetulnya masalahnya tidak ada. Kalau mau jujur, masalahnya tidak ada. Tapi ini hanya masalah yang dibuat menjadi masalah. Nah, seharusnya nggak seperti itu kalau dilihat dari prosesnya. Karena dulu kita sama-sama sepakat kalau ini sesuatu yang penting buat kita. Oke. Berarti dari apa yang Mbak Maria sampaikan, saya menangkap bahwa kuncinya ini di pemerintah sebenarnya. Iya dong. Untuk bagaimana menjelaskan hal-hal yang mungkin masih belum jelas atau belum difahami betul tentang makna dari konvensi ILO 190 ini, begitu ya? Iya, saya kira di situ. Karena kalau mau kita lihat, kapan pemerintah pernah membuat sebuah event, misalnya menggodok ini, mempertemukan kita, kalau disebut kita berbeda pendapat, buruh dengan pengusaha, ayo dong pertemukan misalnya, ayo kita godok bersama, kita analisis apa persoalan kita, kan nggak pernah ya. Saya belum pernah lihat, justru ketika Ibu Menteri masih baru sekali, kita sangat bangga dengan statementnya untuk mendukung ini ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja di awal-awal Februari Maret waktu itu, tapi kemudian prosesnya memang menjadi demikian politis. Nah ini yang kemudian mungkin ya pengaruh-pengaruh itu tadi. Nah itu yang kita tunggu sekarang, pemerintah ini kapan memainkan perannya. Kalau memang persoalan di mana persoalannya, kan begitu. Oke. Iya. Dan tadi menarik banget ketika Mbak Maria bilang ada anggapan bahwa kok serikat atau mungkin gerakan masyarakat sipil ini terkesan serakah gitu ya, karena mau tiga RUU yang bisa dibilang berpihak pada perempuan atau pada korban dan pada pekerja ini maunya disahkan semua itu. Tapi betul juga sih ketika Mbak Maria bilang bahwa di mana serakahnya orang tiga-tiganya aja belum disahkan gitu ya. Ya nggak bisa dong itu dijadikan patokan kan. Ini kan seperti hukum yang belum berlaku dijadikan patokan perbandingan. Ini sangat tidak fair menurut saya. Ya. Tapi mungkin begini, kalau misalnya ya untuk memperkuat advokasi kita ke depan, menurut Mbak Maria apa sih yang spesifik? Saya tahu bahwa ketiga RUU ini ada RUU PPRT yang masih dan terus diperjuangkan oleh kawan-kawan Serikat Pekerja Rumah Tangga, kemudian RUU TPKS, banyak sekali gerakan perempuan terlibat, kemudian ada konvensi ILO yang semuanya punya garis merah gitu ya. Benang merah maksud saya. Nah, tapi menurut Mbak Maria sendiri, apa kekhususan dari konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja ini yang perlu kita highlight, yang perlu kita terus suarakan dan juga kabarkan kepada publik dan tentu saja kepada pemerintah dan pengusaha ya. Ya, Mbak.
ketiga ini kalau kita mau buat juga dalam bagian diskusi ya dengan PRT dan RUU TPKS. Konvensi 190 ini jauh sesuatu yang komprehensif. Jadi ini seperti payungnya. Kalau ini sudah bisa diterima, sebetulnya ini sudah mengakomodir itu. PRT juga ada di dalam toh. Lalu kemudian pelecehan kekerasan seksual ada di dalam, memang bagian dari itu. Nah, sebetulnya kalau mau jujur, ini payung yang bisa merangkul dua yang lain. Jadi ini jauh lebih besar. Sementara kalau menurut perdebatan, beberapa menyatakan TPKS ini walaupun isunya satu, kekerasan, tapi dia menyangkut masyarakat umum gitu. Nah, saya bicaranya dari sisi buruh nih, karena ini kan Konvensi 190 dunia kerja. Jadi dunia kerja walaupun dia mengakomodir ruang lingkup yang demikian luas, tapi dia adalah konteksnya untuk ketenagakerjaan. Berbeda dengan TPKS. Jadi saya kira spesialisasinya sesuatu yang khusus dari konvensi ini bahwa dia sesuatu yang jauh lebih besar dan kalau ini bisa kita terima menjadi instrumen di Indonesia, regulasi bisa diratifikasi, maka ini juga sudah merangkul yang dua. Walaupun ada hal-hal lain tentu saja, tapi sekali lagi kita bukan dalam konteks memilih ya. Ini ketiga hal yang berkorelasi, saling berhubungan dan sangat penting. Kenapa tidak gitu? Kalau untuk membuat perbaikan, kenapa kita harus hitung-hitungan? Kalau itu sesuatu yang sesuai dengan niat kita untuk membuat perubahan itu, seharusnya ini tidak dijadikan perbandingan-perbandingan atau pilihan-pilihan. Tapi sekali lagi, Konvensi 190 ini sesuatu yang sangat komprehensif dan menyangkut sekaligus banyak hal sesuai dengan ruang lingkupnya yang memang sangat luas dan bisa menjawab sekaligus beberapa hal yang terkait dengan yang dua tadi itu. Oke. Ini saya jadi kepikiran nih, mungkin dalam ngobrol selanjutnya kita bisa menghadirkan teman-teman juga yang fokus dalam advokasi RUU TPKS dan juga RUU PPRT begitu ya, agar bisa kelihatan nih bagaimana kita saling menguatkan antara satu dengan yang lain dalam advokasi hak-hak perempuan sebenarnya ya, karena ini sangat bermanfaat bagi kesejahteraan dan peningkatan kesetaraan di Indonesia. Kemudian Mbak Maria, ini kan sudah tahun 2022 gitu ya, dan saya tahu juga banyak teman-teman serikat pada tahun kemarin juga banyak sekali mencoba upaya menggelar webinar dan segala macam begitu ya untuk membicarakan agar konvensi ini terus menjadi perhatian baik oleh pemerintah maupun juga oleh pengusaha. Nah, seperti apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari 2 tahun perjalanan advokasi untuk meratifikasi konvensi ini gitu? Udah 2 tahun ya Mbak Eri? Iya, udah 2 tahun lewat ya. 2 tahun setengah. Nah, ya. Dan sekarang kita memasuki tahun yang baru gitu. Jadi mungkin ada semacam refleksi atau hal-hal yang Mbak Maria lihat dari perjalanan tahun kemarin yang bisa kita ambil pelajarannya untuk perbaikan di tahun 2022 ini. Seperti apa Mbak Maria? Iya. Ya Mbak Ika, kalau saya ingat perjalanan kita sebelum ini di-launch menjadi konferensi, kita ada aliansi 59 organisasi, sekarang bahkan lebih, yang punya concern terhadap ini. Kita sangat solid. Kita sangat solid untuk sampai ikut menyikapi setiap report, dari Brown Report, Blue Report, sampai menjadi konvensi. Saya mengingat ini sebuah perjalanan perjuangan yang sangat-sangat solid dan kuat. Jadi kalau mau dibilang posisi kita satu gitu. Nah, ini sesuatu yang membanggakan dan sampai hampir lebih dari 1 tahun kalau nggak salah itu masih lanjut. Sekarang juga aliansi itu kita masih ada, masih eksis. Tetapi yang saya lihat semangat kita mundur, ya. Jadi kalau Mbak Ika tadi pertanyaannya apa yang perlu kita lakukan, saya kira kita perlu mengkonsolidasi diri lagi kembali untuk bisa lebih terkonsentrasi lagi melakukan upaya-upaya untuk memperkuat ini. Sudah banyak catatan-catatan yang kita punya dari diskusi-diskusi di aliansi, di serikat buruh, di kelompok-kelompok pemerhati, sampai ke internasional juga yang sering
masih terus memberi dampingan dari ITUC, misalnya dari gerakan global juga, yang lemah di kita adalah konsistensi kita. Nah, kalau menurut saya ada beberapa hal yang mempengaruhi ini, termasuk soal politis yang sangat besar pengaruhnya sekarang proses RUU TPKS. Di satu sisi saya melihat gerakan kita juga cukup terpecah karena konsen kita menjadi terpecah dengan ini. Beberapa di antara kita ada yang lebih fokus ke sana, ada yang lebih fokus ke sini gitu. Padahal sekali lagi kita tidak berbeda pendapat soal ini, tidak berseberangan, tidak berkonflik. Ini seharusnya tidak terjadi. Jadi saya kira yang kita perlukan sekarang adalah merapatkan barisan lagi kembali untuk terus-menerus mendorong. Ini yang saya kira kita perlukan sekarang. Banyak hal yang sudah menjadi kita dengar masukan soal misalnya naskah akademis yang kita sudah coba usulkan, itu sudah inisiatif yang sangat baik, tapi kelemahannya masih banyak. Nah, kenapa enggak ini kita perbaiki gitu? Kayaknya belum deh. Kita sudah punya itu, tapi belum cukup maksimal dari sorotan analisis ahli yang melihatnya. Ini harusnya kita perkuat lagi. Dan kemudian gerakan kita, gerakan bersama kita juga tidak lagi sekuat dulu konsentrasinya. Mungkin karena banyak juga isu-isu sekarang Omnibus Law, RUU TPKS, segala macam, ini mempengaruhi kita. Jadi mungkin kita harus perlu lagi bagaimana memperkuat ini, mengkonsentrasikan gerakan kita supaya dorongan kita bisa lebih kuat. Misalnya lobby-lobby terhadap pengusaha dan pemerintah, pendekatan terhadap nakes, memanfaatkan parlemen, mengikut sertakan departemen KPPA misalnya, pihak-pihak yang bisa cukup memperkuat gerakan kita. Bahkan dari saya lihat di saat ini di DPR sana ada beberapa yang mungkin tidak terkait secara langsung tapi cukup mendukung ke sini. Misalnya dari Komisi 4 yang nggak terlalu terkait ya, tapi kita sangat mendukung kita. Kenapa nggak kita gandeng gitu? Bagaimana memperkuat gerakan kita? Saya kira ini momentum yang harus kembali lagi dari gerakan-gerakan pemerhati gender, LSM, Serikat Buruh, perkuat lagi aliansinya gitu. Dari internasional juga waktu itu sangat optimis kalau Indonesia akan menjadi negara yang belum ratifikasi. Kalau lihat dari progresnya ketika itu ya, dari sebelum sedangkan tahun setelah konvensi. Tapi kok nggak begitu ya akhirnya gitu. Nah ini hal-hal yang mestinya kita bisa bersepakat lagi untuk berkumpul mengkonsolidasikan gerakan. Saya kira itu yang penting, Mbak Ika. Oke, semoga tahun yang baru juga menguatkan semangat itu ya, Mbak Maria. Amin. Harus. Oke. Nah, tadi Mbak Maria sempat mention tentang negara ada semangat bahwa sebenarnya Indonesia sangat potensial nih untuk segera meratifikasi konvensi ini begitu ya. Nah, saya mau tanya negara-negara apa saja sih yang sudah meratifikasi ini dari 2 tahun perjalanan setelah konvensi konvensi ini diputuskan dalam sidang tahun 2019 dan apa pelajaran menarik dari negara tersebut, Mbak Maria, yang mungkin sekali lagi juga bisa kita ambil pelajarannya gitu ya, kalau ada hal-hal yang mungkin sama, misalnya pengusahanya juga awalnya menolak misalnya kayak gitu, atau pemerintahnya juga kurang memfasilitasi gitu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari negara lain dan negara apa saja yang sudah meratifikasi konvensi ini? Ya, sampai kemarin ada 9 negara ya yang sudah meratifikasi, dari yang Uruguay pertama, Argentina, Vanuatu, Fiji, Samoa. Saya jadi tidak menghafal ke-9-9-nya. Tapi saya lebih tertarik pada poin apa yang bisa menjadi pelajaran buat kita dari mereka gitu. Dari diskusi kita di internasional, saya mengangkat satu hal dulu, seperti misalnya Fiji. Kalau di Asia dia negara pertama yang meratifikasi ya. Kenapa Fiji yang demikian tinggi angka kekerasan dan pelecehan seksual di sana bisa demikian cepat prosesnya untuk meratifikasi? Justru di situ dasar perjuangannya, karena sangat tinggi kasusnya, sangat berat, sangat banyak, sehingga dianggap ini menjadi sesuatu yang urgent. Ini salah satu yang mungkin kita perlu elaborasi lagi, karena kita toh tidak perlu harus menjadi negara yang hancur dulu baru harus membuat perbaikan. Itu pelajaran yang kita lihat waktu itu. Tidak perlu harus seperti Fiji gitu ya, karena memang sangat parah situasinya kalau dibandingkan dengan kita. Fiji sangat parah.
Tapi kenapa Fiji bisa gitu? Kenapa Fiji bisa membuat perbaikan itu? Nah, saya kira evaluasinya di situ dulu satu. Tapi memang sebagian besar negara-negara yang meratifikasi itu berangkatnya dari sana. Karena kuatnya memperlihatkan, membuktikan, menunjukkan bahwa hal yang terjadi itu terlalu bobrok gitu. Nah, di situ juga kelemahan naskah akademis kita yang dianggap kemudian tidak cukup kuat untuk menampilkan data-data yang kita hadapi. Jadi maksudnya begini, seharusnya dengan demikian banyak survei, temuan, data, itu semua kita harus mampu membahasakannya sehingga memang serius persoalan kita gitu. Itu salah satu yang agak lemah di kita. Bagaimana kita menampilkan, karena mungkin dari keterbatasan kita ya Mbak Ika, karena memang dari kalangan buruh yang membuat analisis ini gitu. Mungkin berbeda ketika yang membuat analisisnya misalnya sebuah lembaga riset yang atau misalnya KSP, Bappenas, nah itu tentu berbeda gitu ya. Kalaulah kita bisa menggandeng naker misalnya untuk bisa memunculkan ini, saya yakin ini kuat. Nah, tapi karena ini hanya mengandalkan gerakan dapur kita yang biasa-biasa, gerakan buruh pabrik. Nah, ini menjadi ketika kita bicara itu, kita tampilkan itu, ketika kejadian kita bisa menampilkan bahwa ini sesuatu yang serius, ada banyak kasus gitu. Tapi ketika menuangkan dalam bentuk dokumen, kita lemah. Nah, jadi ini mungkin saya kira salah satu kelemahan yang kita butuh untuk perkuat. Bagaimana kita menampilkan situasi yang krusial ini ke atas, sehingga bagi mereka yang melihat tidak berpikiran bahwa ini serikat buruh ini terlalu berlebihan, ini nggak terlalu parah, ini kan kasus-kasus keluarga, ini aib-aib personal, nggak seperti itu. Tapi bahwa ini memang sesuatu yang isu kita bersama, masyarakat, tentang putri kita, tentang ibu, tentang kita gitu ya. Harusnya seperti itu semangatnya, sehingga melihat persoalannya tidak seperti sepihak. Nah itu saya kira. Tetapi memang juga beberapa di antara negara yang sudah meratifikasi itu adalah seperti misalnya Uruguay, mereka memang dari awal yang mengusulkan gitu ya, komitmennya sangat kuat di sana, sehingga walaupun tidak terlalu parah datanya, tapi mereka lebih suka gerakan antisipasi. Nah, jadi kita bisa kombinasi keduanya ini sebetulnya untuk memunculkan kesan di masyarakat bahwa ini kita, selain bahwa persoalan yang sudah sangat besar dan serius, tapi lebih penting lagi bagaimana meminimalisir ke depan gitu, mengantisipasi jangan ada hal-hal lagi seperti ini. Jadi dua yang bisa kita kombinasikan sehingga seharusnya pikiran untuk meratifikasi menjadi lebih beralasan dan bisa diterima. Oke, menarik sekali ya. Kelihatan masih berat perjuangannya, itu masih panjang, tapi semangat karena banyak hal yang sebenarnya modalitas begitu ya. Kalau tadi Mbak Maria sampaikan modalitas dari teman-teman serikat pekerja, aliansi, kemudian juga sebenarnya banyak sekali fakta-fakta di lapangan yang sebenarnya dia sangat bisa untuk ditarik menjadi sebuah tadi basis argumentasi seperti itu ya untuk advokasi konvensi ini. Ternyata waktunya tinggal 15 menit. Satu lagi Mbak Ika, saya kira karena ini kita bawa ke publik, diskusi ini bisa didengar teman-teman kita kalangan buruh, masih banyak sekali mereka yang menghadapi itu tidak mampu untuk mengangkatnya. Jadi kekuatan data penting tadi itu menjadi sedikit lemah ya. Kami juga di K2N sudah mencoba mengeluarkan beberapa strategi bagaimana supaya kasus-kasus yang terjadi itu didatakan gitu, menjadi sesuatu yang aktual ceritanya. Nah ini mungkin saya berharap ini menjadi semangat ketika didengar kawan-kawan buruh, supaya ketika terjadi di mereka atau yang mereka kenal di lingkungan mereka, di lingkungan kerja, di rumah, ini bisa menjadi sebuah kesadaran bahwa bukan aib untuk mengangkat itu, karena itu akan berkontribusi untuk membuat sebuah perbaikan, memperkuat sebuah upaya. Saya kira lebih banyak lagi kita perlu bicara ke bawah, karena lebih mayoritas yang mengalami pelecehan kekerasan ini adalah mereka yang berpendidikan rendah atau pekerjaannya yang menengah ke bawah gitu ya, yang lebih banyak, walaupun banyak juga kasus-kasus relasi kuasa dan sebagainya itu di tingkat atas. Tapi bagian dari menumbuhkan kesadaran sekaligus juga buat mereka bisa berkontribusi untuk
mengangkat data, saya kira ini sangat penting untuk terus kita suarakan. Oke, boleh kasih contoh nggak Mbak Maria? Mungkin di 15 menit terakhir ini ya. Jadi saya tahu bahwa terobosannya konvensi ini tuh misalnya adalah pengakuan atas definisi dunia kerja. Jadi nggak, tadi di awal ya Mbak Maria sampaikan, jadi nggak cuma di tempat kita bekerja, kalau kita mau pulang, kalau kita lagi berangkat kerja, atau mungkin kita apa namanya lagi magang gitu ya, belum menjadi pekerja tetap misalnya, itu juga mendapatkan perlindungan. Jadi bisa dibilang istilah dunia kerja ini adalah terobosan, tapi di situ kemudian memunculkan apa namanya kesulitannya begitu ya, karena belum tentu ini dipahami atau juga ya akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi yang baru. Nah, apa namanya kalau dalam konteks Indonesia kira-kira data seperti apa yang bisa membuat bahwa memang butuh loh kita sebuah konvensi yang mengatur soal dunia kerja, tidak hanya di tempat di mana kita bekerja. Nah, itu cerminan datanya dari yang mungkin teman-teman aliansi ataupun KSBSI sendiri sempat apa namanya gali, itu seperti apa, Mbak Maria, dalam konteks Indonesia yang menarik? Ya, kita bicaranya berkaitan dengan data ya, Mbak Ika. Karena memang bagian dari naskah akademis yang kita sudah punya bersama aliansi hari ini masih lebih banyak mengangkat kasus-kasus buruh pabrik, gitu ya, seperti perempuan Mardika, temuan dari survei riset dulu, dan sebagian besar data-data yang kita punya di situ sepertinya hanya sebagian sisi dari persoalan-persoalan yang harusnya kita angkat dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Jadi seperti yang Mbak Ika sebut tadi, secara definisi ini pemahamannya kaitannya menjadi sedikit lemah. Karena misalnya kasus-kasus kekerasan yang di luar dari tempat kerja tidak cukup banyak, tidak cukup representatif kita angkat di sana. Sehingga wajarlah kemudian ketika kalau pengusaha berkata, wah terlalu luas ini, terlalu besar tanggung jawab yang harus kami pikul, sampai job seeker, sampai KDRT di rumah, sampai ketika di jalan, di transportasi umum harus menjadi tanggung jawab. Sementara persoalan-persoalan seperti itu belum pernah kita, belum cukup maksimal kita angkat, kita visualkan, kita tunjukkan, kita buktikan gitu ya. Jadi ini juga yang saya kira masih perlu kita perkuat lagi, karena memang ini sangat banyak. Kita tahu kalau bicara awam kita bilang iya banyak, tapi banyaknya seperti apa, di mana, ini kan kita nggak punya datanya. Jadi ini yang harus kita perkuat lagi. Selain juga, kalau kita bicara Konvensi 190, banyak pemikiran yang agak keliru, yang melihat bahwa ini kekerasan perempuan. Padahal bukan perempuan ya, kekerasan laki-laki dan perempuan. Dan kemudian banyak juga stigma yang lebih banyak melihat ini sebagai pelecehan seksual, yang marah ke situ. Itu bagian yang sangat penting, tapi bukan hanya itu. Bahwa banyak sekali contohnya misalnya pekerja magang. Sangat sering kita dengar bagaimana pekerja magang itu dia magang di kantor di bagian arsip, tapi kemudian disuruh beli makan, disuruh bahkan melakukan pekerjaan kasar lainnya yang harusnya nggak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Itu sudah kekerasan, itu sudah pelecehan. Nah banyak sekali sebetulnya kesaksian pekerja magang disuruh beli nasi bungkus gitu kan, ngelap sepatu. Nah itu kemudian kalau kenapa itu semua tidak bisa kita dokumentasikan? Nah ini sebuah hal yang mungkin saya yakin kalau hal-hal seperti ini bisa kita ketengahkan dengan jelas, ini akan lebih banyak kesadaran yang muncul. Oh iya ya, ternyata ini memang sesuatu yang cukup krusial karena ini terjawab di dalam Konvensi 190 ini. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita lebih clearkan lagi, lebih sering kita bicarakan secara hal yang gampang dipahami. Ruang lingkupnya itu tadi, Mbak Ika benar. Jadi pemahaman soal ruang lingkup itu tadi dan bentuk-bentuk perlindungan seperti apa yang perlu lagi kita lebih banyak elaborasi keluar sehingga lebih banyak pihak yang memahami ini soal apa. Supaya jangan salah mengartikannya, itu saya kira Mbak. Oke. Dari apa yang Mbak Maria sampaikan, saya melihat cross cut-nya, kaitan antar antar sektor atau antar aspeknya banyak sekali ya di dalam konvensi ILO ini begitu. Jadi
mungkin ini yang bisa menjadi pembelajaran untuk tahun 2022 bagaimana memperjelas soal lintasnya ini begitu. Karena saya jadi keingat Mbak Maria. Jadi baru-baru ini kan ada kasus yang mencuat gitu ya, kasus perkosaan yang dialami oleh mahasiswa magang di Polres, di satuan unit kepolisian di wilayah Kalimantan Selatan gitu. Dan ya ini sangat kampus sekali begitu konteksnya. Tapi kalau melihat dari konvensi ini mungkin juga ada beberapa hal yang bisa menjadi cerminan begitu ya kebutuhan dari sebuah konvensi karena konteksnya magang. Saya nggak tahu apakah itu bisa berkaitan dari yang Mbak Maria sampaikan kok sepertinya ini ada kaitannya. Sangat terkait. Itu harusnya bisa memperkuat kertas kerja kita, memperkuat naskah akademis kita, Mbak Ika. Jadi itu yang perlu kita lebih banyak lagi antar serikat buruh, antar lembaga pemerhati, LSM, supaya hal-hal seperti itu datanya kita perjelas gitu. Karena misalnya Mbak Ratna Bataramunti yang membantu menyusun naskah akademis itu menyatakan begitu banyak data yang seharusnya bisa memperkuat masuk, tetapi tidak bahasanya tidak seperti tidak chronological order gitu, tidak jelas kronologisnya, tidak terdata persis siapanya. Itu harus kan, kalau menampilkan data itu kan harus clear siapa, kapan, di mana, bagaimana. Nah itu kan harus mengakomodir unsur itu. Tapi itu sangat lemah. Kita tahu ada kejadian seperti itu di Aceh juga baru-baru ini ada perkosaan seperti itu terhadap bawahan dan kemudian malah dia diberhentikan gitu. Tapi kalau mau kita angkat, ini susah gitu. Ada banyak hal yang mempengaruhinya. Selain soal budaya kita yang menganggap itu budaya malu karena itu aib gitu ya. Ini menjadi tidak bisa memperkuat posisi kita dong kalau dia tidak bisa angkat. Nah, jadi saya kira dengan lebih banyak bicara soal itu, lebih banyak membahas seperti ini akan menjadi sebuah kesadaran masif untuk bisa memunculkan upaya perbaikan itu tadi menjadi lebih konkret. Oke, baik. Jadi sekali lagi bukan serakah ya, tapi bagaimana memang ingin benar-benar menghapuskan pelecehan dan kekerasan di dunia kerja dan di segala tempat gitu. Itu yang menarik karena itu saya terkesan banget dengan cerita Mbak Maria yang tadi dibilang serakah gitu loh. Nah enak itu serem. Sedih gitu, sedih ya sebetulnya ya bahasa itu. Iya. Pertanyaan terakhir nih Mbak Maria, karena kayaknya saya tidak terkoneksi dengan Facebook, jadi saya kurang tahu apakah ada pertanyaan di kolom chat begitu. Tapi semoga teman-teman pendengar setia Ngobras yang mengikuti Ngobras kita kali ini dapat menangkap ya secara jelas apa yang disampaikan. Pertanyaan terakhir Mbak Maria terkait dengan bagaimana apakah ada semacam mekanisme misalnya di ILO, karena kita tahu ini kan disahkan dengan kesepakatan dari 3 pihak gitu ya, pemerintah, kemudian pengusaha dan juga serikat pekerja begitu. Dan asumsi saya pasti ada dong mekanisme pengawasan setelah konvensi ini disahkan tahun 2019. Apakah ada dan apakah itu bisa membantu untuk menguatkan advokasi kita di Indonesia untuk ratifikasi gitu. Misalnya ketika ada pengawasan kan setiap tahun pasti ada pertemuan-pertemuan entah itu governing body atau pertemuan ILO gitu di tingkat internasional yang melibatkan pihak-pihak dari Indonesia. Dan apakah itu bisa membantu upaya kita untuk mendorong agar konvensi ini menjadi perhatian? Begitu. Ya, saya kira ada 2 hal terkait itu Mbak Ika. Yang pertama ada bahwa konvensi ini didampingi dengan rekomendasi yang mensuplemennya. Jadi rekomendasi itu menjadi sebuah panduan, menjadi sebuah patokan bagaimana kita melakukan upaya perbaikan perlindungan di masing-masing negara, bahkan pun untuk mereka yang tidak meratifikasinya. Jadi sesuai dengan konvensi 144, seharusnya secara tripartit dilibatkan ketika pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan progres laporan terkait ini. Meratifikasi wajib ada laporan. Tidak meratifikasi juga harus menyampaikan apa komitmen yang dilakukan pemerintah terkait ini.
gitu. Jadi dengan meratifikasi atau tidak sebetulnya pemerintah punya tanggung jawab besar. Tetapi ketika membuat itu seharusnya mengacu juga kepada Konvensi 144. Dan yang itu juga kritik dari KSBSI waktu itu, kita belum pernah melihat, belum pernah diundang. Kalau untuk beberapa hal yang menjadi waktu itu di ILC tahun kemarin, Indonesia kan hampir masuk dalam individual case ya untuk kasus diskriminasi. Jadi kalau seperti itu kita dilibatkan gitu, itu wajib sebetulnya. Tapi untuk laporan pemerintah terhadap progres kaitan dengan Konvensi 190 setelah 2 tahun ini seharusnya ada. Tapi sampai hari ini kita belum pernah nih. Kami pernah secara informal meminta kepada pemerintah menanyakan, katanya akan memanggil, mengundang. Tapi setahu saya belum ada sampai hari ini. Jadi sebetulnya kita perlu lebih banyak bersuara lagi supaya hal-hal seperti ini ada konsep pemerintah dong, karena ini tanggung jawabnya dulu. Itu saya kira selain dari gerakan-gerakan global, misalnya kalau Serikat Buruh melalui ITUC, juga dengan dengan banyaknya sekarang yang melakukan kampanye terhadap isu ini, saya kira itu upaya-upaya advokasi yang kita bisa lakukan bersama untuk bisa, kalau kita intinya sekarang kan memang untuk mendorong ratifikasi. Tapi selain itu juga laporan pemerintah ke ILO tentang perkembangan perbaikan yang sudah ada dilakukan terkait dengan nafasnya Konvensi 190 ini. Oke, jadi itu juga salah satu hal yang perlu kita kawal ya. Atau itu sudah dilaporkan, Mbak Maria? Sudah atau akan? Harusnya sudah, Mbak, karena kewajiban pemerintah kan minimal 2 tahun ya. Dan harusnya sudah, tapi kita belum pernah melihat. Satu lagi yang saya kira harusnya menjadi senjata kita sekaligus juga penguat advokasi adalah peran ILO. Karena untuk ILO Jakarta belakangan ini sudah mulai banyak. Tapi sampai hampir 2 tahun kemarin saya melihatnya masih sangat kurang gitu. Kalau peran ILO harusnya di sini kan sangat kuat ya, karena ILO yang punya produk gitu kan. Nah, ini juga salah satu strategi advokasi yang bisa kita manfaatkan untuk setidaknya untuk mulai sekarang gitu. Bagaimana pendampingan, penguatan dari pihak ILO terkait ini. Apakah menengahi, memfasilitasi bersama pemerintah misalnya, atau upaya-upaya lain sesuai dengan mekanisme ILO. Tapi saya kira ILO juga menjadi bagian dari senjata yang bisa kita pakai. Oke. Terima kasih, penasaran sih sebenarnya laporannya seperti apa gitu ya terkait dengan pengawalan konvensi ini di tingkatan nasional negara Indonesia. Mungkin akan bisa jadi input untuk ngobrol selanjutnya, karena program ini adalah awal untuk mengupas tuntas tentang Konvensi ILO 190. Jadi buat teman-teman semua pendengar setia Ngobras yang ingin mengetahui update, kemudian juga isi dari substansi dan juga upaya untuk meratifikasi, ini bisa pantengin terus sosial medianya Mahardika dan ikutin terus Ngobras 101 Konvensi ILO 190. Untuk Mbak Maria, terima kasih banyak. Ini nggak terasa banget udah 1 jam, udah banyak sekali pertanyaan yang saya lontarkan gitu ya, dan semoga hal-hal yang tadi Mbak Maria sampaikan bisa jadi pegangan kita, bisa jadi input refleksi juga buat kita bersama di tahun yang baru ini, dan semoga advokasi untuk meratifikasi Konvensi ILO 190 di Indonesia semakin kuat. Begitu, Mbak Maria ya. Terima kasih. Mungkin ada closing statement ini dari Mbak Maria untuk menutup acara Ngobras kita. Ya, mumpung dikasih kesempatan, ada. Oke, jadi kembali dengan semangat tahun yang baru ini, kita harus mengkonsolidasikan gerakan dan mudah-mudahan aliansi yang dulu cukup kuat bisa berkembang lebih besar lagi, lebih kuat lagi, terkonsentrasi lagi. Karena saya kira nggak mustahil. Kemarin jalan kita sudah cukup dekat, kita jangan sampai stagnan, tapi kita harus maju. Dan kemudian yang dengan lebih konkret di tingkat basis juga penting sekali untuk melakukan penyadaran serta upaya-upaya
bila ini belum bisa menjadi sebuah instrumen yang sah diterima di negara ini menjadi sebuah regulasi di tingkat nasional, tapi upaya di tingkat lokal juga sudah cukup banyak inisiatif-inisiatif yang muncul. Contohnya misalnya Garmen Tekstil SBSI sudah banyak sekali, sampai kemarin sudah 10 saya lihat membuat komitmen dengan perusahaan membuat free GBV factory zones, GBV zones, jadi pabrik bebas dari GBV. Saya kira ini sebuah inisiatif yang sangat baik yang bisa menjadi percontohan. Jadi semua upaya kita lakukan di tingkat basis, tekanan di nasional, kerjasama di regional, di internasional, dan semua ini pasti bisa mendorong kita untuk mendorong ratifikasi Konvensi 190 terjadi di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Maria, dan semoga terus sehat untuk bisa melakukan hal-hal advokasi yang pastinya akan banyak sekali di tahun ini. Dan untuk teman-teman semua tetap sehat dan jaga kesehatan. Dengan ini maka ngobras kita sudah berakhir, dan sampai jumpa di ngobras selanjutnya. Pantengin terus sosial media Mahardika. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika, sukses Perempuan Mahardika.